Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari jalur Gaza ke negara lain. Menurutnya, warga Israel yang justru harus pergi dari tanah Palestina. Dalam wawancara bersama Sky News pada Selasa 28 Januari, Araghchi menyebut Greenland adalah tempat yang pantas untuk menampung warga Israel. Greenland merupakan daratan luas yang terletak di bagian utara Samudra Atlantik. Baru-baru ini Trump menyatakan niatnya untuk menguasai daerah tersebut. Sementara status Greenland sendiri masih bagian dari kerajaan Denmark. Di sisi lain, Trump mengaku sudah berdiskusi dengan Raja Yordania Abdullah II terkait masa depan jalur Gaza. Ia mengusulkan untuk merelokasi jutaan warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga. Selain Yordania, Mesir juga termasuk negara yang dipilih untuk menampung warga Gaza. Namun, usulan Trump langsung ditolak mentah-mentah. Mesir dan Yordania menegaskan bahwa tanah Gaza harus tetap ditinggali oleh orang Palestina. Israel dan Hamas telah sepakat melakukan gencatan senjata sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik. Setelah ini, para mediator akan menguji kesiapan kedua pihak untuk kesepakatan berikutnya. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 29 Januari, juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri sangat yakin bahwa Israel akan tunduk pada mediator. Menurutnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak punya pilihan selain melanjutkan perjanjian hingga tuntas. Zuhri lantas menuduh Netanyahu melakukan omong kosong tentang kembalinya perang di jalur Gaza. Ia menegaskan bahwa konsep hari setelah perang dan penghapusan Hamas tidak ada lagi. Terkait masa depan jalur Gaza, Zuhri mengatakan tidak ada masalah administratif. Ia pun menyambut baik pembentukan pemerintahan baru yang disepakati oleh warga Palestina. Sebagaimana diketahui, Israel menganggap Hamas sebagai kelompok teroris yang harus dimusnahkan. Itulah sebabnya militer Zionis menggempur Gaza yang menyebabkan puluhan ribu warga sipil tewas. Setelah perang berakhir, Israel berharap Gaza yang baru tidak mengancam keamanan negaranya. Found that there was about to be 50 million taxpayer dollars that went out the door to fund condoms in Gaza. That is a preposterous waste of taxpayer money. So that's what the Gedung Putih mengklaim bahwa Amerika Serikat mengalokasikan 50 juta US dollar atau sekitar 812 miliar rupiah untuk mendanai alat kontrasepsi berupa kondom di Gaza. Hal ini disampaikan Sekretaris Pers Karoline Leavitt sebagai pembenaran atas kebijakan Presiden Donald Trump yang membekukan hampir seluruh bantuan luar negeri Amerika Serikat. Dalam konferensi pers pada Selasa 28 Januari, Leavitt menilai anggaran kondom untuk Gaza adalah pemborosan dan tidak masuk akal. Namun laporan resmi dari Badan Internasional Amerika Serikat justru membantah klaim tersebut. Menurut laporan yang dirilis pada September 2023, Amerika memang mengalokasikan dana sebesar 60,8 juta US dollar untuk pengadaan alat kontrasepsi dan kondom, namun tidak ada 1 sen pun yang dikirim ke Gaza. Faktanya, tidak ada pengiriman kondom ke Timur Tengah dalam tahun fiskal 2023. Bantuan alat kontrasepsi dan kondom dari Amerika justru diarahkan ke Afrika, Asia, dan Amerika Latin dengan total 60 juta US dollar atau sekitar 975 miliar rupiah. Baru-baru ini, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk membekukan hampir seluruh bantuan luar negeri Amerika Serikat. Namun ada 2 negara yang dikecualikan, yakni Mesir dan Israel. Kedua negara tersebut masing-masing menerima 3,3 miliar US dollar dan 1,3 miliar US dollar dalam pembiayaan militer asing setiap tahunnya. Also a freeze on foreign aid. And this is, again, incredibly important to ensure that this administration is taking into consideration how hard the American people are working. And their tax dollars actually matter to this administration. You know, just during this pause, DOGE and OMB have actually found that there was $37 million that was about to go out the door to the World Health Organization, which is an organization, as you all know, that President Trump, with the swipe of his pen in that executive
executive order is no longer wants the United States to be a part of. So that wouldn't be in line with the president's agenda. DOJ and OMB also found that there was about to be 50 million taxpayer dollars that went out the door to fund condoms in Gaza. That is a preposterous waste of taxpayer money. So that's what this pause is focused on, being good stewards of tax dollars. And so this doesn't Jennifer. affect Deretan senjata canggih dikerahkan selama latihan militer di Provinsi Kermanshah, Iran, mulai dari helikopter, tank, hingga pesawat tak berawak atau drone. Dikutip dari Press TV, latihan militer ini berlangsung pada Selasa 28 Januari dan melibatkan pasukan dari Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Jenderal Muhammad Bagheri mengklaim pihaknya telah menorehkan prestasi besar. Iran berhasil mengembangkan senjata canggih dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Bagheri mengatakan latihan tersebut menunjukkan kesiapan militer untuk melawan musuh dalam peperangan elektronik. Selama manuver 2 tahap tersebut, berbagai operasi telah dilakukan, mulai dari penilaian kesiapan unit helikopter hingga melakukan aksi terjun payung oleh Brigade Lintas Udara ke-55. Latihan tersebut juga mencakup evaluasi operasi penerbangan ofensif dan defensif drone. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington. Pertemuan keduanya dijadwalkan berlangsung di Gedung Putih pada Selasa 4 Februari pekan depan. Dikutip dari Al Jazeera, Netanyahu akan menjadi pemimpin asing pertama yang bertemu Trump sejak ia kembali berkuasa. Trump menyebut pertemuan dengan pemimpin Israel sebagai kehormatan dan akan membahas perdamaian di Timur Tengah serta strategi menghadapi berbagai ancaman. Pengumuman ini muncul beberapa hari setelah Presiden Amerika tersebut menyerukan agar Gaza memindahkan penduduknya ke Yordania dan Mesir. Usulan ini dengan cepat ditolak oleh para pemimpin regional yang menyamakannya dengan pembersihan etnis. Terkait gencatan senjata di Gaza, Trump mengaku beruntung karena perjanjian itu berlaku sebelum dirinya dilantik. Namun ia sendiri tak yakin gencatan senjata bisa bertahan lama. Pemerintahan Trump juga menengahi perpanjangan gencatan senjata di Lebanon yang secara efektif mendorong batas waktu penarikan penuh Israel dari negara itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.